Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, izinkan saya untuk dapat menyapa tamu kehormatan kita terlebih dahulu. Yang terhormat, para narasumber kita yaitu Guru Besar Universitas Negeri Semarang dan juga Penasehat Kejawen Maneges, Romo Profesor Dr. Purwo Sasongko, SPD MPD, Rahayu Romo. Kemudian yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Junianto MT, selaku Sekjen Kejawen Maneges dan juga dosen dari Universitas Merdeka Malang, Rahayu Bapak. Yang kami hormati, Bapak KRAT Sutrimo Rekso Budoyo, SE, MN, selaku budayawan dan Ketua Yayasan Rakyat Prasaja. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, Guru Penghayat Kepercayaan, Ibu Nita Apriyati, SPD. Rahayu. Yang kami hormati, Bapak Yusmanto Esen MSN, selaku budayawan dan peneliti Jawa Purwo. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, Ibu Palon Roro Yudit Kolopaki. Rahayu Ibu. Yang kami hormati, Bapak Srihono Wiharto SOS, selaku moderator. Serta yang kami hormati seluruh tamu undangan. Bapak Ibu sekalian, tentunya merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita dapat tergabung dalam rangkaian acara Focus Group Discussion atau Forum Diskusi Grup dengan tema Menyusun Kembali Kalender Jawa yang Asli. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Kegiatan ini merupakan kegiatan hibah dana Indonesiana tahun 2025, nomor kontrak 489 garis miring PKKI garis miring F1 garis miring KV garis miring 2025 Riditya Palguna Prabangkat Kaulo tahun 2936 Jawa yang diselenggarakan pada hari ini Minggu 15 Februari tahun 2026 di Pendopo Wiragati Penusupan Pangkah Kabupaten Tegal. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Romo Baurekso KRT Rosa Mulyadi STMT selaku tuan rumah. Wah, beri waktunya terlebih dahulu. Senang sekali tentunya saya Linda Listia sebagai MC yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebagai wujud syukur kita menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin kami mohon berdiri.
Candra Ditya Raga Cangkrama, bulan dan matahari saling mencintai, bersenang-senang berjalan terus. Rangga Linggana Rahayu Raras, berpelukan rahayu penuh dengan kemesraan. Kamantian Hyang Bawono Langgeng, dalam pada itu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhannya jagat semesta. Dahat Gunging Dana Paramita, sungguh amat penuh kebajikan, kedermawanan yang sempurna. Tatwa Jitmika Tahyang yang jati, sesuatu yang tertinggi tiada lain Tuhan Yang Maha Esa. Sajina Hulung Ring Yang Sakalanistka Mala, dengan penuh rasa percaya saya kepada Jatiningrat sing tanpa wangenan. Wahyaring Wisatengrat Pramudita, percaya pada ketentraman yang serba penuh kebahagiaan dalam jagating kebagjan. Lantan Horek Gingsir, kekal tak berubah. Panggeng Nikang Padma Ring Kasucen, tetap dapat dipercaya pusat batin yang serba suci. Dahyarya Wahya Bayantara, sejahtera lahir batin. Jagat Guru Ring Jagat Wasana, gurunya seluruh dumadi di Jagat Wasana. Ya Jawa Jawata, jiwa nugama jiwatma mahardika. Ya Jawa Jawata, jiwa nugama jiwatma mahardika. Bawono Langgeng Rahayu, Bawono Langgeng Rahayu selamat. Tatkulane Widya Wirawisesa Wisateng Galih, tumbuhnya ilmu pengetahuan batin, kuasa menentramkan hati. Ngabiyantara hulun ring sang jagat guru, sanitya janjang umanjing. Menghadap aku selalu kepada sang jagat guru yang senantiasa menetap dalam rasa hayam. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Ana 8 laku kang utami kang sepisan tan kena anyitra mring urip sakabehane tan ngrusak jagatiku datan dahar sato kapingari tan kara iku kaping 4 panca karya nguti kawruh ika kaping 7 tepa slira rasaning tias 8 nepi awon. Kami berusaha untuk menjauhi semua bentuk pembunuhan terhadap makhluk hidup. Kami berusaha untuk tidak merusak jagat. Kami berusaha untuk menjauhi makanan yang bernyawa. Kami berusaha tidak berbohong kepada siapapun. Kami berusaha untuk selalu berpikir, berperilaku baik, serta bekerja keras. Kami berusaha untuk selalu membaca, mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kami berusaha untuk bersimpati, membantu makhluk hidup yang mengalami penderitaan. Kami berusaha
tidak bergaul dengan orang yang jahat, kejam dan berbahaya. Matur nuwun, semoga kita semua diberkati oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi serta para leluhur. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai, terutama kepada para pembicara. Mohon maaf, ini ada kekeliruan itu Pak Suwanto kok fotonya begitu ini. Saya dari tadi, wah ini kemarin itu tukang cetaknya katanya salah mau benerin. Lah kok benerinnya ditempel begitu. Jadi mohon maaf ya Pak, jangan jadi penggali. Tapi yang di sana sudah, yang di sana sudah benar, yang sini belum benar. Ya begitulah manusia. Jadi kalau manusia tanpa salah itu bukan manusia, tapi orang sombong. Jadi kita di sini yang penuh dengan natural, alami, apa adanya, itulah kejawen Maneges. Jadi kesalahan seperti ini pun jadi ganjalan bagi kami. Yang terhormat dari lintas agama, kebetulan baru satu ini yang datang, yaitu Pak Yohanes Toto Purwono SPD, beliau dari Katolik. Kemudian dari Bapak Pendeta Sugeng Prihadi, Dr. Sugeng Prihadi dalam perjalanan, karena ini hari Minggu beliau memimpin di gereja jadi agak terlambat. Dan kemudian dari para pembicara ini Pak Dr. Insinyur Junianto, yang sebelah sana itu sekjen kami Pak, sekjen yang kebetulan tinggal di Malang. Kemudian kita semuanya mengenal ini Profesor Dr. Purwosusongko, ini Resi Palon, jadi kedudukan tertinggi di Kejawen Maneges beliau. Beliau sebagai penasehat 8 Palon penasehat dan dipimpin oleh beliau. Jadi posisi arah organisasi dan sebagainya itu yang tertinggi beliau. Kemudian Bapak KRAT Sutrimo, Bapak Sutrimo Rekso Budoyo itu piyayi yang saya kenal dulu. Dia di medsos cukup dikenal banyak orang. Followernya berapa Pak sekarang? Beliau itu pemerhati di bidang memang kalender. Dulu beliau pernah mengirimkan ke saya kalender. Pernah saya kritiki juga kok masih menggunakan suro waktu itu. Ternyata suro versi beliau. Dan beliau orang yang sangat kritis, konsen terhadap budaya Jawa. Saya sudah cukup mengenal. Kemudian dari Ibu Nita Apriyatin, ya saya kenal sekali. Ini orangnya di mana ini? Itu kebetulan permaisuri saya. Kemudian, lah ini yang saya baru mengenal, ngapunten nggih Pak Yusmanto. Itu saya baru mengenal, saya mungkin keterbatasan saya tadi. Tapi saya yakin karena beliau adalah sahabat dari Romersi, saya yakin beliau sangat konsen terhadap budaya ini. Dan anggota Rakyat Prasaja ini berarti luar biasa ini. Yayasan Rakyat Prasojo, raket itu raket nih, bukan raket ini kan, tapi raket itu deket nih, akrab nih. Barangkali ini banyak yang belum tahu tuh, raket bukan raket nih. Jadi ini luar biasa. Kemudian Mas moderator ini, Mas Rihono Wiharto, ini moderator yang energik, ya keren. Itu rambutnya aja ada jambulnya itu Pak. Mudah-mudahan seperti Semar nanti itunya. Jadi, kemudian dari ini semua kita paling lupa, maaf Ibu. Kita kedatangan juga dari 8 palon itu yang hadir di sini 2, yaitu
Romo Resi Profesor Dr. Purwo, kemudian Ibu Yudit Kolopaki. Iki rahayu Ibu. Ini salah satu-satunya balon yang sangat konsisten untuk selalu mengikuti acara-acara di kami, walaupun beliau tinggal di Kebumen, beliau terah Kolopaki. Jadi selamat Ibu karena terahnya Pak Prabowo. Jadi terahnya jadi presiden ya lumayan Bu. Jadi kita menyelenggarakan ini dalam rangka untuk mengkaji memang tahun Pranata Mangsa. Oh selamat datang Mas Juang, tokoh masyarakat Kabupaten Tegal. Beliau matur nuwun kehadirannya gitu. Dan yang lain-lain yang tidak bisa sebut satu persatu, tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh Kejayaan Maneges. Sini ketuanya Pak Bangun itu ketua Kabupaten Tegal. Orang yang dengan bangganya pidato kemudian disebarkan ke seluruh YouTube. Saya yang pertama kali mengganti KTP kepercayaan di desanya. Sampai kepala desanya itu kaget karena kepala desanya itu teman saya malah nanya, itu Pak Bangun diiming-imingi apa itu? Kok bisa dari sana ganti KTP kepercayaan itu kenapa? Itulah bahwa di sini tidak ada dakwah, tidak pernah kami ngajak-ngajak orang enggak, tetapi kesadaran muncul sendiri dengan sendirinya, kesadaran berkumpul dan disinilah pusat para orang yang sadar. Jadi kami mengklaim seperti itu, mohon maaf sangat tersinggung yang lain. Jadi ada lintas agama, ada tokoh masyarakat. Jadi kami hanya mengatakan bahwa jangan khawatir, kami tidak pernah berdakwah untuk mengatakan bahwa Kejawen Maneges paling benar, Kejawen Maneges yang akan masuk surga. Kejawen Maneges adalah keutamakannya tiada duanya, sehingga marilah berbondong-bondong masuk Kejawen Maneges. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu, tetapi kesadaran bahwa kami sebagai manusia yang alamiah, yang dekat dengan alam semesta, yang memelihara alam, yang menghormati alam, itu kami laksanakan. Sehingga Jawa Maneges, Kejawen Maneges adalah tata cara hidup yang berdasarkan 8 ajaran Jawa yang tadi disebutkan, dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan alam kehidupan ini. Jadi mengenal alam adalah Kejawen, hidup dengan perilaku alamiah adalah Kejawen, karena kita hanya berdasarkan kepada hukum alam, hukum sebab akibat, 8 ajaran Jawa, dan hukum negara. Sehingga kami secara kenegaraan juga Kejawen Maneges tercatat di Menkumham dan sebagai organisasi yang sah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kami adalah agama baru, salah. Kami justru agama lama, tetapi kami oleh negara tidak disebut agama. Jadi kami menerima saja karena itu sebuah konstitusi yang harus ditaati semuanya, bahwa kami termasuk dalam di undang-undang kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami bukan agama, tetapi kami sejajar dengan agama. Jadi mungkin begitu. Terus nanti ada adik-adik penari dari generasi yang masa depannya cukup cemerlang. Saya yakin kalau generasi muda dididik dengan 8 ajaran Jawa akan mencapai kebahagiaan yang maksimal. Karena tujuan Kejawen Maneges adalah bahagia ketika tua dan bahagia ketika kemudian generasinya akan datang melanjutkan. Dan mudah-mudahan dengan iklim yang memerdekakan pikiran semuanya, jangan sampai terbelenggu sehingga di Kejawen Maneges adat dalam ketika meninggal dunia juga tidak dipocong, tidak menakutkan lah, oke santai saja gitu ya, menggunakan baju yang bagus, kemudian nanti pakai peti. Ini sekedar diketahui perilaku kami. Jadi ketika meninggal dunia juga diperlakukan dengan sangat baik. Jadi keberlangsungannya yang akan datang juga tidak menakutkan. Jadi kami sangat humanis gitu. Kemudian hal-hal lain terkait dengan tadi
menyusun kembali kalender yang asli. Kami di Kejawen Markes itu ada 2 kali peringatan, yang satu peringatan 22 Juni, yang satunya perayaan 22 Desember. Disebut Kaneman karena tutup bulan ke-6 di Pranata Mangsa. Jadi Kaneman 22 Desember. Kenapa kok sama? Ya karena kita mudah saja, nggak usah dipersulit. Karena Masehi dengan Pranata Mangsa itu anggapan kami kemarin, makanya ini perlu ada kajian. Pranata Mangsa yang kemarin itu dan sebelum-sebelumnya itu kami menggunakan standar kalender Masehi. Karena apa? Ya patokannya sama, perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau itu yang jadikan patokan, ya kenapa beda? Sudah sama saja, tidak apa-apa. Jadi akhirnya kita menyusun kalender Pranata Mangsa itu setiap 22 Juni sebagai satu kasa, sebagai ketentuan yang ya disepakati di Kejawen Markes ini adalah sebagai tahun baru Jawa. Sehingga peringatan 22 Juni itu juga kami rangkaikan dengan sembah Bapak Angkasa gitu, Romo Resi. Bapak Angkasa itu sebagai Pranata Mangsa ini di 22. Kemudian di 22 Desember kami rangkaikan dengan sembah Ibu Pertiwi, Ibu Bumi. Jadi kemudian dua hal ini menjadi setahun dalam dua kali itu ternyata persis terbagi dalam setiap 6 bulan. Sehingga 22 Juni dan 22 Desember itu selang 6 bulan. Jadi di Kejawen Markes setiap 6 bulan itu pasti kita ada acara perayaan seperti ini. Cuma hari ini kita berbeda karena kita kebetulan ada Romo Profesor, jadi keilmuannya dipakai, kemudian bisa membuat proposal, kemudian disetujui oleh kementerian, kemudian dibantu untuk adanya diskusi dan kajian. Dan nanti outputnya tanggal berapa kira-kira? 21 Juni menjelang 22 Juni Bapak Ibu nanti kami undang kembali dan ditambah, undangannya ditambah karena undangan itu juga harus disesuaikan dengan budget dari sana. Jadi yang Bapak Ibu tanda tangani mohon maaf kalau kemudian tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, ya karena disesuaikan dengan jumlah undangan. Kemudian nanti 22 Juni kita rayakan, kemudian kita siarkan seperti ini, ada siaran-siaran langsung dan sebagainya, kemudian bisa di launching sebagai hasil karya ilmiah. Harapannya seperti itu, dan kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan ini di Kementerian Kebudayaan. Mungkin begitu. Mohon maaf tadi yang belum disebut siapa ya? Oh, kita punya sesepuh. Ada Romo Swedi, ini sesepuh di Kejawen Markes. Kalau di Kejawen Markes, kalau usianya di atas 70 tahun, selain jabatan sekjen, jabatan palon, jabatan baurso, itu kita mendapatkan gelar Romo. Jadi kemudian kita punya 2 Romo yang usianya di atas 70 tahun, satunya adalah Romo Sirun. Romo Sirun di mana? Oh iya, jadi kita mencontoh kehidupan beliau. Barangkali usia lanjut, usia yang melebihi 70 itu sebuah keistimewaan. Saya yakin benar-benar menjaga 8 ajaran Jawa. Dan mudah-mudahan ini generasi yang di sini nanti bisa melampaui Romo Wedi dan Romo Sirun. Jadi pada saatnya nanti bisa mencapai usia yang panjang, tetapi tidak merepotkan yang hidup seperti yang terjadi sekarang. Luar biasa. Kami punya 2 Romo, dua-duanya masih aktif berdagang dan berwirausaha dan tidak merepotkan yang hidup. Ini kan luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tujuan Kejawen Markes, bahagia, tidak merepotkan yang hidup, dan di usia lanjut itu bisa hidup dengan penuh dengan sukacita dan kebaikan. Dan yang terakhir, bahwa puncak dari segalanya adalah welas asih, cinta kepada sesama. Itu adalah puncak dari semua ajaran di Kejawen Markes yang harus kita tuju. Jadi
ketika kita mampu untuk mengendalikan diri, ketika kita mampu untuk menahan keinginan, kemelekatan dan sebagainya, maka saya yakin kita semuanya akan menuju puncak cinta kasih, welas asih tanpa tersinggung kepada siapapun, tanpa marah kepada siapapun, dan penuh kasih sayang dengan siapapun. Mungkin demikian, saya tidak perlu panjang lebar. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Nanti teman-teman yang kalau di belakang sudah ada toiletnya sudah dibersihkan belum itu? Udah ya, toilet di sana kalau double bisa naik atas, di sana juga ada toilet. Jadi mudah-mudahan tenang duduk di sini sampai akhir acara. Jadi mohon tidak meninggalkan tempat karena sesuai dengan juklak juknisnya nanti ada snack, ada makan siang yang dari panitia. Siap nggih Mbak Santi? Oh ya gitu. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami kejawen manengges menghargai leluhur Jawa. Kami kejawen manengges mencintai adat budaya. Kemajuan Indonesia, melestarikan ajaran Jawa murni yang dibawa Tumenggung Wiragati. Tanpa kitab tertulis, tanpa utusan Tuhan, kita belum kasunyata. Kami kejawen manengges. Kami kejawen manengges menghargai leluhur Jawa. Kami kejawen manengges mencintai adat budaya. Kami kejawen manengges menjunjung tinggi Pancasila. Kami kejawen manengges mendukung kemajuan Indonesia. Melestarikan ajaran Jawa murni yang dibawa Tumenggung Wiragati. Tanpa kitab tertulis, tanpa utusan Tuhan, kita belum kasunyata. Kami kejawen manengges. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangannya yang meriah sekali lagi.
Luar biasa gagap maritim yang lincah dan energi. Terima kasih tepuk tangannya. Saya mengawali, mohon maaf Bapak Ibu, biar nanti pembicara yang lain bisa ngerti maksudnya Kejen Mankes hari ini mau ngapain gitu ya. Jadi ini karena saya kebetulan dengan Romo Barokso menjadi inisiator pengembangan kalender Jawa Purwa sebenarnya. Itu judulnya asli cuma untuk seksi-seksian itu, nanti soalnya saya diprotes orang, asli rak relatif gitu kan, gitu loh. Asli dan tidak asli itu kan relatif, nanti kalau dibilang asli, yang asli mana gitu loh. Yang asli ya Pithecanthropus erectus leluhur kita itu barangkali ya. Jadi saya nyebutnya sebenarnya ini kita mau membangun yang kita sebut sebagai kalender Jawa Purwa. Itu sejarahnya terbagi atas 3 zaman. Pertama itu zaman Purwa, kalau bahasa Inggrisnya early Javanese. Orang-orang Jawa Mula atau disebut dengan Jawa Mula adalah orang-orang Jawa sebelum masuknya pengaruh Siwaisme dan Buddhisme. Ya, jadi sebelum munculnya pengaruh konsepsi Siwa, konsepsi Buddha gitu di Jawa. Jadi sebelum Pramedang, sebelum munculnya pengaruh dari India. Ya. Saya bilang sebelum orang Jawa menggunakan kalender Saka, gitu kan. Kalau kalender Saka hari ini diperingati di India, gitu. Ini yang kita sebut dengan kalender Jawa Purwa. Yang orang mengatakan orang Jawa Purwa itu ateisme dan dinamisme, ya. Ateisme dan dinamisme gitu kan ya Bapak Ibu ya. Animisme dan dinamisme. Saya jadi ingat waktu saya sekolah dulu dibilangin leluhur Anda adalah animisme dan dinamisme. Lalu agama berasal dari luar itu kan. Jadi saya sering mengatakan loh agama ini kata-kata saya kok tidak dianggap sebagai bagian dari ini. Sebetulnya jadi kalau saya ditanya Pak kok Bapak KTP-nya kepercayaan, itu konsekuensi saya sebagai seorang scholar, sebagai seorang peneliti bahwa saya mengatakan leluhur saya tidak mungkin animisme dan dinamisme. Iya minggu iya. Kalau Senin Soma itu bulan. Nah Soma itu bulan. Jadi kasih nama aja sudah bagus-bagus. Tapi hebatnya orang Barat menyebutnya apa? Monday, man kan? Sama Soma itu loh. Saya lagi ingin tahu kok kita bisa sama dengan mereka ya. Selasa kita Anggara itu kalau dalam ilmu palintangan katanya Anggara itu Mars apa ya, pokoknya benda langit lah. Jadi kita benda langit. Kemudian Rebo itu kita nyebutnya sebagai Buddha. Itu juga ada Buddha itu bumi katanya. Bumi itu bahwa bumi inilah mengapa hari bumi itu pada ketika bumi itu hitam. Gitu Bapak Ibu yang bisa kami bahas. Nah ini nanti apa yang kita desainkan ini kita dengarkan nanti validasi dari beberapa narasumber yang hari ini bisa hadir terkait dengan Pranata Mangsa, kemudian sejarah Jawa Purwa. Saya minta hari ini Bapak Yusmanto bisa menjelaskan sebenarnya kebudayaan Jawa Purwa itu yang kayak apa, supaya orientasi kita budaya Jawa kita tidak selalu ke Solo dan ke Jogja. Saya selalu bangga menjadi Jawa A, karena A lebih duluan daripada O. Karena Bapak Ibu orang Jawa itu ngomong A jadi O itu baru tahun 1600. Jadi nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, yang ada Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Yang nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, adanya Bhinneka Tunggal Ika. A itu lebih tua daripada O. O itu baru di tahun 1600. Jadi banggalah jadi orang Banyumas atau orang Tegal. Maka yang menolak A menjadi O itu ya ini Banyumas, Tegal, Sunda. Makanya Bapak Ibu pusat-pusat penghayat kepercayaan itu jauh dari keraton, selalu jauh dari keraton karena kita adalah para pemberontak itu ya, sehingga dari Banyuwangi, dari Malang, kemudian dari mana Banyumas, dari Tegal dan sebagainya, ini adalah sebenarnya penyelamat ajaran asli leluhur kita. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga penuh dengan keberkahan, mugi-mugi Gusti Kang Murbeng Dumadi dan para leluhur memberkati kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Rama Purwa. Sebenarnya saya lebih tertarik pada hitungan-hitungan teknis kejawen, karena saya lebih punya banyak literasi. Tapi hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang sejarah Empu Hubayun oleh Rama Purwa. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang Gunung Gora, sing
saiki katelah dadi jeneng Gunung Slamet. Kalau tadi Rama Purwa sudah bicara banyak hal tentang hari. Sebenarnya orang Jawa itu mengenal ada 9 jenis hari, mulai dari Ekawara, luang. Luang, wong Jawa ngerti apa ruang kosong ini sebagai sebuah hari. Ekawara, kemudian Dwiwara, hari yang 2 itu ada menga pepet, manga mingkem, jagat gede, jagat cilik. Nah, ini bukti-bukti empirik, alat lacaknya apa wong-wong dosen-dosen kayak Rama Purwa. Agak menjenengan orang suku maca ora apa-apa kira. Yang saya ceritakan poin-poinnya adalah itu. Tapi bahwa pada era Resi Radi ini sudah mulai disesuaikan hari yang berlaku sampai sekarang, mulai Ekawara, Dwiwara, Triwara sampai Sangawara. Ini sejak zaman Resi Radi. Jadi Empu Hubayun itu cikal bakal. Sing jenenge cikal bakal anane mobil Mercedes Benz sing kaya saiki ya dong gawe pertama orang main kaya saiki. Kemudian ya si ala boteta, ning cara kemudian ya main banget. Kan seperti itu. Nah, iya nganggo bahasa Tegalan betul malah mainin depor lah. Iya mbok. Nah, yang itu akan semakin dimutakhirkan oleh setiap peradaban, mulai dari Galuh, kemudian Medang, kemudian Kalingga, Mataram, sampai dengan Singasari, Kediri, Majapahit, kemudian sampai Demak, Pajang, Mataram Islam. Ini semua pasti akan melakukan pemutahiran, semakin lengkap, semakin sempurna. Lah, apa yang panjenengan temukan sekarang yang tertera di kalender-kalender yang dipasarkan secara umum, ini adalah hasil pemikiran pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo pada era Mataram. Nah, kalau sekarang panjenengan semua melalui Dana Indonesiana, LPDP menyusun kalender Pranata Mangsa, saya sangat mendukung. Mayuh bareng-bareng. Orang mung dina getok nyong gelem tekam ngene, ngesuk ngembirnya nyong gelem siap Pak. Mangga bareng-bareng kita menjadi satu kekuatan menyusun kalender yang tanda kutip asli, seperti itu. Kira-kira itu dulu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi lagi. Terima kasih. Monggo moga-moga awake dhewe kabeh pada tansah berkah suara, sehat seger waras slamet, ya sing begia mulia gangsa rezekine. Kesempatan matur nuwun, rahayu matur nuwun Kang Yus. Rahayu. Sesuai, saya akan mentaati sesuai isyarat dari pembawa acara. Jadi kalau tadi jangan sampai lebih 15 menit, saya 7 menit saja. Baik, mohon izin
Lanjut lagi, tidak ada yang saya tandani. Ini saya tandani. Nah, berakhirnya buku itu di buku Watu Gunung. Jadi kalau Pawukon berakhirnya di Watu Gunung, buku ke-30. Itu jatuh di bulan Oktober. Jadi kurang dari 1 tahun Masehi. Ini Pawukon. Lanjut lagi. Oh sudah, tidak ada. Sudah. Jadi ini saya tadi mencoba membuat titik-titik catatan penting untuk awal Pawukon dan Pranata Mangsa. Saya kira itu kurang dari 7 menit ya. Mudah-mudahan cara pandang yang berbeda ini melengkapi. Ya. Matur nuwun, rahayu. Rahayu. Sing mburi kok, sing wingking kok mboten kepireng. Ora mboten tilem to? Baleni malih nek ngaten. Rahayu. Matur nuwun. Rada kompak semangat ngono lho. Jenengan sik nyaman, pembicaraanku wetenge munek-munek sok lemburi niku ambune batang tikus. Ini pun suwe Mas moderator. Wis telas lho, wis. Wah, ini wau gara-garane sing napa ni telat leh ngirim. Tapi mboten napa. Silakan nanti nyuwun materi sing lengkap untuk dibaca. Mangke kula tunggu kandha takonipun. Menawi wonten lepatipun atur, kurangipun subasita kula nyugunging pangsami. Sakderenge kula tutup, saya ingin tekankan, saya paling tidak sepakat kalau tanpa India kita bukan siapa-siapa. Karena tadi kalau Mas Purwo, Mas Yus kan masih tanda tanya. Ini menyajikan data. Tapi saya langsung berani memvonis. Malah India yang kita warnai, bukan kita diwarnai India. Saya punya banyak catatannya. Matur nuwun. Rahayu. Wadon dewek, majune terakhir dewek. Masih semangat nggih Bapak Ibu? Oh, saya kira sudah ngantuk soalnya sudah di dahar nggih. Hidangannya ngapunten barangkali banyak kekurangan. Izin juga semua kadang maneges yang saya banggakan. Semoga masih semangat dan semoga saya berbicara tidak membuat makin ngantuk. Karena saya suaranya kecil nggih, kayak didongengin, kayak di Nina Boboin, ngapunten. Nggih. Saya kenapa berbicara seperti ini tentang pembelajaran di sekolah, karena saya backgroundnya adalah penyuluh Bapak Ibu, penyuluh pendidikan kepercayaan. Untuk kepercayaan sendiri belum ada guru, karena satu ya belum masuk ke Dapodik dan juga undang-undangnya juga belum ada karena kami itu belum masuk ke agama ya Romo. Kami masih di kepercayaan itu lainnya ikutnya seperti itu. Jadi untuk kan grogi. Nggih. Untuk kenapa Pranata Mangsa ini diajarkan kepada anak-anak di sekolah sangat penting. Nanti saya bahas dari ada nilai-nilai yang terkandung, terus ada juga relevansinya dalam pendidikan dan juga integrasinya juga bagaimana nanti saya bahas. Dan mohon maaf apabila nanti ada kesalahan untuk pengucapan tentang maksudnya untuk penyampaian tentang Pranata Mangsa nggih Bapak-bapak. Karena saya belajar baru seusia jagung. Ngeten. Nggih. Jadi Pranata Mangsa sendiri ini next one. Ini berangkat dari latar belakang ini Bapak Ibu. Indonesia itu kan berasal dari berbagai macam suku, agama, dan kepercayaan. Yang dimana kepercayaan itu juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
keyakinan bangsa Indonesia dan para penghayatnya itu melakukan atau masih menjalankan nilai-nilai budaya adiluhung, nggih. Dan di sini potensinya Pranata Mangsa itu bisa menjadi jembatan antara pendidikan formal dan informal. Next one. Oke. Lalu apa itu Pranata Mangsa? Saya berangkat dari bahasa bahwa Pranata Mangsa itu berasal dari dua kata, yaitu pranata dan mangsa. Mohon nanti dikoreksi bila ada salah. Kalau digabung, Pranata Mangsa itu merupakan tuntunan aturan musim, tuntunan musim, ketentuan musim, ngapunten. Dan ini saya ada kesalahan sejarah ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Yusmanto, nggih. Jadi saya tidak akan membacakan sejarah yang ini. Nggih. Dari sistem Pranata Mangsa ini bukan hanya tentang ketentuan musim saja Bapak Ibu, tetapi di dalamnya ada filosofi Jawa yang dimana itu merupakan dialog antara manusia dengan alam semesta atau mikrokosmos dengan makrokosmos seperti sudah disebutkan tadi oleh para narasumber sebelumnya, nggih. Ini saya ngadepnya kemana? Nah, untuk sistem ini dibagi menjadi 12 mangsa. Dan keseluruhannya itu ada 365 atau 366 hari dalam 1 tahun. Nah, di dalam penentuan Pranata Mangsa ini itu dilakukan para leluhur kita berabad-abad. Makanya tadi dijelaskan tidak bisa menentukan pastinya kapan dijalankan atau pastinya kapan ini ditentukan menjadi penanggalan Pranata Mangsa, nggih. Karena memang usianya sudah beribu-ribu tahun. Yang di sini next one. Oke, saya buatkan di sini tabel ya bahwa Pranata Mangsa itu mengajarkan di situ ada tentang kosmologi, ekologis, Momoy Hayun Bawana. Makanya kita kalau di Kaneman itu kan ada perayaan hujan dan lain sebagainya ya, dedana juga dan lain sebagainya. Nanti saya terangkan di relevansi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pranata Mangsa. Saya sebenarnya mau menampilkan tabel-tabel di sini keseluruhan, tetapi tidak muat Bapak Ibu. Jadi saya singkat ini dari mangsa Kasa, Karo sampai terakhir nanti ada masa Sada. Selain tadi tentang dijelaskan tentang filosofi Jawa, tentang kosmologi dan lain sebagainya. Ini merupakan penjelasan tentang ciri-ciri alam, ya, di mana para leluhur kita menggunakan ilmu titennya selama bertahun-tahun, beratusan tahun mungkin, sehingga dapat dituliskan di sini misalkan di dalam masa Kasa itu terjadi daun berguguran. Dan juga kayu kering dan mulai ditanam palawija. Nah, ini bisa dijadikan oleh petani untuk ancang-ancang nanti mau menanam apa supaya sesuai dengan musimnya sehingga mengurangi kegagalan panen gitu nggih Bapak Ibu. Next. Nah, untuk nilai-nilai Pranata Mangsa dalam pendidikan itu saya ambil ada 4 nilai. Yang pertama nilai ekologis dan sains, di mana dalam Pranata Mangsa ini itu bisa melakukan observasi langsung, yaitu kita mengamati alam. Misalkan saya kalau dengan peserta didik ya, mungkin memberikan tugas sekitar 2 bulan bisa. Jadi 2 bulan itu misal Kasa dan Karo sampai Karo itu apa saja gejala-gejala alam yang muncul di dalam 2 bulan itu. Jadi setiap hari itu dicatat gejalanya, musimnya, dan juga biasanya kan ada juga tentang adaptasi makhluk hidup
hewan misalkan munculnya laron dan lain sebagainya, itu juga kan keluar di dalam mangsa-mangsa tertentu nggih, tidak di semua mangsa. Nah, untuk nilai yang kedua yaitu nilai spiritual dan etika. Di penghayat Jawa sendiri juga belum mengetahui tentang Pranata Mangsa, sehingga solusinya adalah perlu diadakan pelatihan bagi guru-guru kepercayaan. Ini karena khusus mengajarkan kepada anak didik kepercayaan nggih. Jadi bisa saja nanti kalau misalkan ini sudah launching, Kejawen Maneges bisa menjadi sumber satu-satunya narasumber untuk menjadi di dalam pelatihan guru-guru tersebut. Ngeten. Nah, untuk tantangan yang kedua yaitu tentang legitimasi kurikuler. Kenapa menjadi tantangan? Karena Pranata Mangsa itu bukan suatu prioritas sehingga tidak masuk dalam kurikulum. Nah, untuk solusinya adalah mungkin ke depan ketika sudah ada banyak bahan tentang Pranata Mangsa yang diolah yang bahasanya atau bahan ajarnya itu bisa mudah dipahami oleh anak didik atau guru, ini mungkin nanti bisa menjadi kurikulum tambahan. Jadi nanti di dalamnya bisa tentang nilai-nilai yang terkandung, bisa tentang cuaca, Nah, untuk sarannya bagi pendidikan, saya ambil ada 3, yaitu menjadi program percontohan. Jadi tadi bisa dijadikan kurikulum atau masuk dalam kurikulum, tidak berdiri sendiri. Nanti salah satu percontohannya nanti bisa lewat saya mulai mengajarkan khusus Pranata Mangsa, misal di dalam materi, kalau di SMA itu ada belajar dari alam namanya. Jadi nanti di dalam materi belajar dari alam tersebut saya akan menyelipkan tentang contoh-contoh Pranata Mangsa atau ciri-ciri dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk saran yang kedua yaitu integrasi tema, di mana bahwa Pranata Mangsa itu bisa menjadikan proyek atau ekstrakurikuler yang membantu siswa memahami hubungan antara pendidikan dan lingkungan. Nah, kesimpulannya bahwa Pranata Mangsa itu sebuah kearifan lokal yang ekologis dan spiritual, di mana sangat relevan dengan pendidikan saat ini karena mengusung identitas budaya dan kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu, izinkan saya sebelum menutup, saya bacakan pantun dulu supaya tidak jenuh nggih. Boleh Bapak Ibu? Nanti kalau saya membacakan pantun tolong dijawab cakep ngeten nggih. Tolong? Nggih. Next one. Oke, ini masih berkaitan dengan Pranata Mangsa Bapak Ibu. Saya buat khusus untuk Bapak Ibu untuk ice breaking. Oke, pohon mangga mulai berbuah lebat, cakep. Tanda datang mangsa ketiga. Semangat belajar dikendalikan rapat agar jiwa tenang dan sentosa. Setuju Bapak Ibu? Oke. Untuk pantun yang kedua, semoga tidak bosan. Bintang banyak, anginnya sepoi-sepoi. Tanda mangsa karo menyapa dunia. Ilmu lahir diraih dengan usaha, ilmu batin digali dengan laku dan rasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam Rahayu. Saya kembalikan ke moderator.